Dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas, and it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Pasukan Israel terlihat melakukan persiapan untuk mundur dan keluar menuju garis kuning saat gencatan senjata Gaza mulai berlaku. Pimpinan IDF mengonfirmasi bahwa mereka mulai memposisikan diri di sepanjang garis penempatan yang telah disepakati. Penarikan pasukan Israel mundur ke garis kuning berlangsung pada Jumat malam waktu setempat saat gencatan senjata Gaza mulai diberlakukan. Garis kuning yang masih ada dalam Gaza menjadi keputusan dari fase pertama kesepakatan damai bersama dengan gencatan senjata dan pertukaran sandera dan tahanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel telah menyelesaikan penarikan tahap pertama ke garis kuning pada periode 72 jam hingga tahapan selanjutnya yang disepakati untuk mencakup tata kelola Gaza. Ya, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Selanjutnya melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Ya, untuk membahasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Bapak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Safa, alhamdulillah sehat. Baik Pak Hasibullah, ini gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah disepakati. Apakah ini menandakan harapan baru atau sekadar formalitas atau retorika saja Pak Hasibullah? Ya, saya rasa kita harus menyambut baik dan penuh kehangatan gencatan senjata ini. Bahkan kita bisa katakan ini adalah kemenangan bagi perdamaian, kemenangan bagi kemanusiaan global. Ini terlihat dari berbagai macam sukaria yang diekspresikan oleh penduduk dunia di dalam menyambut gencatan senjata yang
telah diumumkan dan berlaku pada jam 12 Jumat siang waktu Israel atau kurang lebih sekitar jam 4 waktu Indonesia, di mana ada selisih kurang lebih 4 jam antara Indonesia dengan Israel. Dan kalau kita hitung per hari ini, maka ini kurang lebih kita sudah berada di 42,30 menit atau 30 menit dari pemberlakuan gencatan senjata ini. Dan kita lihat perkembangan di lapangan semenjak ini dilakukan pada 12 siang waktu Israel sampai sekarang belum terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran ataupun tembakan-tembakan sebagaimana yang terjadi sebelumnya di antara jam 12 malam waktu Israel meratifikasi kesepakatan ini. Kan kita tahu sebelum ini berlaku ada pengumuman tapi itu belum berlaku, dan baru pemerintahan Israel meratifikasi gencatan senjata ini kurang lebih jam 12 malam waktu Israel, dan banyak pihak menduga bahwa itu juga berlakunya gencatan senjata ini, tapi kemudian terjadi juga masih penyerangan dan dianggap pelanggaran, sampai kemudian juru bicara militer Israel kurang lebih jam 12 siang waktu Israel hari Jumat mengatakan bahwa ini adalah waktu diberlakukannya gencatan senjata, termasuk hitungan berdasarkan kesepakatan ini yaitu 72 jam paling telat Hamas akan membebaskan 20 sandera yang hidup dari Israel dan kurang lebih 28 yang sudah meninggal dunia. Baik Pak Hasibuloh, kemudian bagaimana Anda membaca motif dan juga masa depan dari gencatan senjata ini? Ya, kalau saya lihat motifnya, sekali lagi gencatan senjata ini tidak akan terjadi tanpa adanya tekanan dan konsensus daripada masyarakat global. Baik yang disuarakan di forum-forum resmi seperti PBB, forum PBB pada tanggal 22 atau 23, yang dimana juga presiden kita memberikan pernyataan di situ, ataupun demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk aksi-aksi kemanusiaan seperti gerakan global mencoba menembus blokade Gaza yang dilakukan oleh banyak aktivis. Dan akhirnya dari semua tekanan itu kita melihat yang pertama ada perubahan sikap yang sangat signifikan, terutama dari pihak Amerika yang sudah betul-betul menginginkan perang ini segera berakhir. Dan kalau kita baca hari ini, Israel bisa komit dan tidak melakukan pelanggaran. Salah satunya menurut saya karena memang Amerika sendiri total di dalam mengawal pemberlakuan gencatan senjata ini. Misalkan beberapa jam yang lalu dilaporkan bahwa Witkoff itu ikut hadir di dalam perayaan gencatan senjata ini yang dilakukan oleh masyarakat Israel, dan Witkoff masih berada di Israel untuk memastikan bahwa Israel komit dan menjalankan butir-butir kesepakatan. Jadi memang peran dan kontribusi Amerika tetap menjadi faktor yang sangat dominan di dalam keberhasilan masyarakat dunia memaksakan, mungkin bahasanya, memaksakan terjadinya gencatan senjata. Baik. Walaupun mungkin ada faktor lain seperti misalkan penguatan mediator yang dilibatkan dengan dilibatkannya Turki. Kita lihat bahwa Turki sangat efektif juga, terutama di dalam mendorong Hamas, karena Hamas ini sempat ragu untuk bisa lanjut dalam perundingan, terutama kalau konsepnya adalah tukar sandera secara semua. Karena mereka khawatir kalau sudah sandera dilepaskan, lalu Israel akan menyerang kembali. Nah, disitulah kemudian peran daripada mediator, baik Turki, Qatar, Mesir, atau bahkan Amerika yang memberikan jaminan. Bahkan Hamas diberitakan dapat jaminan tertulis bahwa Israel tidak akan menyerang kembali walaupun semua sandera telah dibebaskan. Begitu Mbak Safa. Baik Pak Hasibuloh, tentu kita berharap bahwa gencatan senjata ini dapat berlangsung permanen. Iran menjadi salah satu negara yang mengungkap pesimis akan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak Hasibuloh? Ya, memang kalau dibaca dari perkembangan yang ada, terutama 20 pikiran atau ide yang disampaikan oleh Trump dalam proposalnya, ini kan masih tahap awal menuju tanjakan-tanjakan ekstrim yang lebih mengerikan. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan baru tahap pertama, di mana titik kulminasinya, titik krusialnya adalah soal katakanlah pembebasan sandera. Dan
Tahap pertama ini berhasil melampaui itu, tapi tahap kedua itu akan jauh lebih lebih menggelisahkan, lebih mengkhawatirkan karena begitu banyak titik-titik rawan. Ada soal misalkan soal pembangunan Gaza kembali, ada soal bagaimana membangun Gaza setelah perang, ada soal bagaimana senjata Hamas, ada soal bagaimana status akhir daripada negara Palestina dengan Israel. Saya rasa ini titik-titik krusial yang sekarang sudah mulai diantisipasi oleh para pihak, oleh berbagai macam pemimpin dunia. Bahkan besok Senin direncanakan Mesir akan menggelar KTT perdamaian internasional di Sharm el-Sheikh dengan melibatkan minimal 20 kepala negara termasuk Presiden Trump akan datang. Bahkan yang saya baca bahwa Indonesia juga diundang, dan saya berharap Pak Prabowo atau utusan Indonesia bisa ambil bagian dari tahapan-tahapan ini, karena kalau kita baca dari perkembangan sebelumnya, saya selalu katakan kecil atau besar, para pihak termasuk Indonesia juga punya peran di dalam mendorong upaya gencatan senjata ini. Sekali lagi saya melihat upaya gencatan senjata ini bisa berjalan karena forum-forum terutama 223 di PBB yang berhasil meyakinkan semua pihak untuk ini dilanjutkan, dan kita tahu Pak Prabowo di antara orang yang diundang hadir dalam pertemuan dengan Trump di 8, dan sekali lagi ini adalah peran yang menurut saya sudah dibuka, dan kita berharap ini tidak ditinggalkan begitu saja karena waktunya justru sangat menentukan. Pak Sibulo, kita tahu sebelumnya Israel kerap ingkar terhadap kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana kemudian kedepannya agar Israel ini bisa benar-benar mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini dan tidak melancarkan serangan kembali ke Gaza? Sekali lagi, kalau kita bicara Israel, maka yang bisa mengawal dan menundukkan Israel itu hanya Amerika, terutama Donald Trump. Nah, itulah kemudian kita bisa melihat hari-hari ini kedatangan anasir daripada pemerintahan Trump, mulai dari utusan khususnya Witkoff, bahkan pasukan Amerika yang juga akan ditempatkan di Israel, itu sebenarnya bisa dipahami semata-mata untuk mengkondisikan Israel agar terus jalan dan komit dengan gencatan senjata ini. Bahkan kalau kita amati sekarang, justru di Israel terutama Netanyahu sendiri itu semakin sedikit suaranya. Yang banyak bersuara adalah Witkoff, yang banyak bersuara adalah Trump. Sementara dari pihak Israel, terutama yang dari pemerintahan, menurut saya sedikit banyak mungkin tidak terlalu happy, karena terutama bagi kelompok kanan yang kita juga melihat bahwa sampai ini diratifikasi, tapi Ben Gvir dan Smotrich itu tidak setuju dan menginginkan agar ini tidak terjadi. Artinya apa? Tekanan-tekanan dari kelompok kanan, dari kelompok-kelompok ekstrim di Israel itu tetap menguat, walaupun sekali lagi kuncinya Amerika yang ingin ini adalah berjalan, maka berbagai macam upaya dilakukan untuk menekan desakan suara kanan ini, sehingga gencatan senjata bisa terus berjalan, dan kita harapkan ini bukan hanya 42 jam sekarang, tapi lanjut ke 72, bahkan menjadi kemerdekaan Palestina dan damai dengan Israel yang berdampingan. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.